Raungan mesin V-twin yang tidak salah lagi itu. Bintang di tangki yang telah bertahan melalui perang, krisis ekonomi, dan perubahan budaya selama lebih dari 1 abad. Harley Davidson bukan sekadar merek sepeda motor. Ia adalah bagian dari sejarah Amerika di atas 2 roda. Dari parit pertahanan Perang Dunia Kedua hingga bioskop Hollywood, melewati jalanan yang seolah tak berujung dan lintasan tanah, mesin-mesin ini telah mendefinisikan berbagai generasi. Hari ini kita akan menelusuri 15 yang paling penting sepanjang masa. Yang membuka daftar ini sudah menjadi ikon, tetapi yang menutupnya sangatlah tak tertandingi. Kita mulai. Nomor 15, Harley Davidson Cervicar, 1932 hingga 1973. Sebelum ada sepeda motor roda 3 modern, sebelum dealer menjual Can-Am dan Harley trike standar, Cervicar sudah ada. Dan itu bukan sekadar keinginan, melainkan sebuah kebutuhan. Diproduksi selama 41 tahun. Dari tahun 1932 hingga 1970 thrash, Cervicar adalah kuda beban Amerika pada abad ke-20. Ini tidak dirancang untuk pengendara sepeda motor akhir pekan, melainkan untuk bengkel mekanik, dealer mobil, perusahaan pengiriman, dan terutama untuk polisi. Fungsinya adalah untuk menderek. Ya, Anda tidak salah dengar. Cervicar pada dasarnya adalah mobil derek di atas 2,5 roda. Kendaraan ini membawa bagasi belakang yang sangat besar dan pengait yang memungkinkan untuk menderek mobil yang mogok. Sebuah solusi cerdas di masa ketika mobil derek bermesin masih jarang dan mahal. Mesinnya adalah V-twin 45 inci kubik, sama dengan yang melengkapi Harley pada masa itu. Andal dan sederhana. Namun yang paling unik adalah bagian roda belakangnya. Kendaraan ini memiliki 2 roda yang berdekatan. Ya, tetapi itu bukan sespan biasa. Transmisinya menggunakan diferensial dan roda belakangnya terletak sangat rapat sehingga nyaris tidak meninggalkan jejak ganda. Hal ini membuatnya stabil, lincah, dan yang terpenting praktis untuk pekerjaan sehari-hari. Selama puluhan tahun, Cervicar menjadi alat kerja bagi ribuan bisnis kecil. Dan ketika polisi mengadopsinya, kendaraan ini menjadi ikon aparat keamanan. Muncul di banyak film dan foto pada masa itu. Cervicar bukan motor untuk balapan atau untuk pamer di bar. Ini adalah motor untuk bekerja, untuk berkeringat, untuk mencari nafkah. Dan dalam kategori tersebut, hanya sedikit mesin yang begitu penting. Produksinya berlangsung lebih dari 4 dekade, sebuah rekor yang hanya bisa disamai oleh sedikit model Harley. Dan meskipun hari ini dilupakan oleh masyarakat umum, warisannya tetap hidup di setiap trike yang Anda lihat di jalan. Cervicar adalah yang pertama membuktikan bahwa Harley tidak hanya membangun mimpi, tetapi juga membangun alat kerja. Dan karena itulah ia layak mendapatkan tempat di daftar ini. Nomor 14, Harley Davidson Street 750. Ketika Harley Davidson menyadari bahwa pelanggan mereka mulai berambut putih dan para pemuda mulai berpaling ke arah lain, mereka memutuskan bahwa sesuatu harus diubah. Jawabannya adalah Street 750, sebuah motor yang dirancang khusus untuk menaklukkan aspal perkotaan dan generasi yang tumbuh dengan permainan balap dan motor Jepang. Mesin Revolution X berkapasitas 750 cm3 miliknya adalah V-twin, berpendingin cairan, sebuah penghinaan bagi para puritan, tetapi sebuah kebutuhan untuk bertahan hidup di tengah kemacetan kota-kota besar. Injeksi elektronik dan kopling dengan pengoperasian yang halus membuatnya mudah diakses, bahkan bagi mereka yang belum pernah mengendarai motor. Rangka yang rendah dan ringkas memungkinkan kaki menapak ke tanah dengan mudah, memberikan kepercayaan diri bagi para pengendara baru. Para kritikus menuduhnya bukan sebagai Harley yang asli, karena suaranya berbeda dan perilakunya berbeda, dan mereka benar, itu memang berbeda. Tetapi, perbedaan itulah yang menarik ribuan anak muda yang hari ini, bertahun-tahun kemudian, telah naik kelas ke silinder yang lebih besar di dalam merek tersebut. Street 750 bukanlah yang paling laris atau yang paling bertenaga, tetapi ia memenuhi misinya, membuka pintu masuk ke dunia Harley bagi mereka yang sebelumnya tidak pernah terpikir untuk melaluinya. Nomor 13, Harley Davidson Sportster Iron 883. Jika Street 750 adalah pintu masuk, Iron 883 adalah pendobrak yang meruntuhkan prasangka.
Ia hadir pada tahun 2009 sebagai bagian dari keluarga Dark Custom dan filosofinya sesederhana sekaligus mematikan, kegelapan total. Tidak ada krom, tidak ada kilauan, semuanya berwarna hitam, dari mesin hingga setang, melewati jari-jari roda. Iron 880 Thrash adalah pernyataan niat dari generasi baru pengendara motor yang menginginkan motor agar terlihat gahar tanpa harus menghabiskan banyak uang untuk modifikasi. Mesin Evolution berkapasitas 883 cm3 dengan pendingin udara adalah mesin yang sama yang telah membuktikan keandalannya selama puluhan tahun, tetapi sekarang berpakaian duka. Tangki yang berbentuk lonjong, jok tunggal, dan setang yang rendah menciptakan posisi berkendara yang agresif, jenis posisi yang mengundang pengendara untuk mencari tikungan alih-alih menghindarinya. Iron 883 menjadi basis yang sempurna untuk kustomisasi. Katalog aksesoris dipenuhi dengan suku cadang untuk membuatnya lebih gelap lagi, lebih rendah lagi, lebih personal lagi. Dan ia melakukannya tanpa perlu menjadi yang tercepat, karena pesonanya bukan terletak pada angka, melainkan pada sikap. Nomor 12, Harley Davidson V-Rod VRSCA 2002. Pada tahun 2002, Harley Davidson melakukan sesuatu yang tidak disangka siapapun. Mereka bekerja sama dengan Porsche untuk merancang mesin yang benar-benar baru. Hasilnya adalah V-Rod VRSCA, sebuah motor yang membelah sejarah merek tersebut menjadi dua. Mesin Revolution miliknya, sebuah V-twin berkapasitas 1131 cm3 berpendingin cairan dengan noken as ganda dan 4 katup per silinder, menghasilkan 115 tenaga kuda. Sebuah kegilaan untuk sebuah Harley. Para insinyur Porsche menghabiskan lebih dari 3.000 jam untuk menyempurnakan sistem pendingin cairan, memastikan bahwa mesin dapat beroperasi pada putaran tinggi tanpa kelelahan. Dalam uji kecepatan di Bonneville, V-Rod mencapai 228 km per jam dalam kondisi standar, memperjelas bahwa ini bukan sekadar motor penjelajah biasa. Rangkanya yang diproses secara hidroformasi, 50% lebih kaku daripada rangka tradisional, yang memungkinkan pengendaraan sport yang tidak pernah ditawarkan oleh Harley lainnya hingga saat itu. Lengan ayun dari aluminium yang dipoles tampak seperti diambil dari motor balap. Para puritan membencinya. Mereka bilang itu tidak terdengar seperti Harley, tidak cukup bergetar, dan terlalu cepat. Dan mereka benar. V-Rod bukan Harley biasa, itu adalah sebuah eksperimen, sebuah laboratorium di atas roda. Namun seiring berjalannya waktu, ia telah menjadi barang koleksi, bukti bahwa Milwaukee bisa, jika mereka mau, bermain di liga besar tenaga murni. Nomor 11, Harley Davidson Dyna Lowrider 1977. Tahun 70-an adalah masa yang penuh gejolak bagi Amerika Serikat dan juga bagi Harley Davidson. Kompetisi dari Jepang semakin menekan dan merek tersebut membutuhkan motor yang dapat terhubung dengan generasi baru pengendara motor. Maka lahirlah Dyna Lowrider pada tahun 1977. Itu adalah Harley pertama yang menggabungkan setang tinggi dengan jok rendah, menciptakan posisi santai namun berwibawa yang saat ini secara otomatis kita kaitkan dengan motor custom Amerika. Mesin shovel head berkapasitas 1340 cm3, miliknya bukan yang paling bertenaga, tetapi memiliki dentuman khas yang membuat para pecinta suara asli Milwaukee jatuh cinta. Rangka Dyna memperkenalkan sistem pemasangan mesin dengan karet peredam yang mengurangi getaran yang diteruskan ke pengendara, sebuah kemajuan penting untuk masa itu. Velg palang, sesuatu yang tidak umum saat itu, memberikan tampilan yang lebih modern dan agresif dibandingkan velg jari-jari tradisional. Lowrider dengan cepat menjadi favorit bagi klub-klub dan para pengendara yang menginginkan motor untuk segala hal, mampu menempuh perjalanan jauh dan bergerak lincah di kota. Pengaruhnya terasa selama beberapa dekade, dan semangat dari Lowrider pertama itu tetap hidup di model Dyna saat ini. Nomor 10, Harley Davidson Road King 1994. Terkadang yang terbaik adalah musuh dari yang baik, dan ketika yang baik itu adalah Electra Glide, versi yang lebih murni tidak mungkin lain adalah Road King.
Ia hadir pada tahun 1994 dan tawarannya sesederhana sekaligus secemerlang ini. Hilangkan semua hal yang berlebihan dari sebuah motor touring dan pertahankan yang esensial, namun tanpa mengorbankan kenyamanan. Road King menawarkan rangka dan stabilitas sebuah Gran Turismo, tetapi dengan estetika yang lebih bersih dan lebih klasik. Mesin Evolution berkapasitas 1340 cm3 miliknya memberikan tenaga yang pas dan diperlukan untuk melahap kilometer demi kilometer tanpa kesulitan. Peredam kejut belakang yang tersembunyi di bawah motor menjaga tampilan hardtail sambil memberikan kenyamanan yang patut ditiru. Fairing depan yang dapat dilepas memungkinkan perubahan dari rute jalan tol ke jalan-jalan santai hari Minggu tanpa memerlukan alat bantu. Road King menjadi pilihan bagi mereka yang tahu apa yang mereka inginkan. Bagi mereka yang tidak membutuhkan radio 400 watt atau bagasi belakang seukuran lemari. Hanya mereka, jalanan, dan raungan V-twin. Aparat keamanan di separuh negara mengadopsinya sebagai motor patroli karena keseimbangan sempurnanya antara kemudahan pengendalian dan ketahanan. Dan itu karena Road King tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatannya. Nomor 9, Harley Davidson XR 750 1970. Jika ada motor yang telah membawa nama Harley Davidson ke podium tertinggi, itu adalah XR 750. Ia lahir pada tahun 1970 untuk bersaing di kejuaraan AMA Dirt Track, dan apa yang diraihnya tidak memiliki preseden. Ketika aturan kompetisi berubah untuk mengizinkan mesin 750 cm3, para insinyur Harley tidak hanya memodifikasi desain yang sudah ada, mereka menciptakan mesin balap dari nol. Mesinnya, sebuah V-twin dengan kepala silinder dan silinder dari aluminium, merevolusi dirt track. Beratnya berkurang, pendinginan meningkat, dan memungkinkan putaran mesin naik hingga 7.700 rotasi per menit tanpa meledak. Geometri rangka dengan sudut kemiringan 27 derajat memberikan kelincahan di tikungan tanah yang meninggalkan jauh para pesaingnya. Ketika Evel Knievel membutuhkan motor untuk lompatan-lompatan mustahilnya, ia tidak ragu. Ia memilih XR 750 dan itu bukan tanpa alasan. Motor ini mampu menahan penerbangan sejauh 45 meter tanpa masalah. Daftar prestasi XR 750 sangat luar biasa. 29 kejuaraan nasional AEMA. Sebuah rekor yang bahkan hari ini, puluhan tahun kemudian, belum ada yang mampu menyamainya. Nomor 8, Harley Davidson Pan America 1250. Dan kemudian datanglah tahun 2021, dan Harley Davidson kembali melakukan sesuatu yang tidak disangka oleh siapapun. Mereka memperkenalkan Pan America 1250, sebuah motor adventure. Ya, sebuah motor off-road dengan bintang Milwaukee di tangkinya. Para puritan kembali merasa kecewa, tetapi kenyataannya adalah Pan America seketika menjadi salah satu motor adventure terbaik di pasar. Mesin Revolution Max berkapasitas 1252 cm3 miliknya adalah sebuah karya teknik. Pendingin cairan, kepala silinder dengan 4 katup, dan penyaluran tenaga yang tidak kalah dengan motor-motor Eropa. 150 tenaga kuda, sebuah angka yang hanya bisa disamai oleh sedikit motor adventure. Namun yang benar-benar inovatif adalah suspensi depan, sebuah sistem yang memungkinkan penyesuaian tinggi motor saat sedang berjalan. Secara harfiah, Anda bisa menurunkan Pan America saat Anda berhenti dan menaikkannya saat Anda kembali ke jalan raya. Semuanya hanya dengan menekan satu tombol. Mode berkendara, layar sentuh, dan elektronik generasi terbaru membuktikan bahwa Harley tahu cara membangun tidak hanya motor klasik, tetapi juga mesin masa depan. Pan America bukan sebuah eksperimen, itu adalah sebuah pernyataan niat. Dan pasar merespons. Stok habis terjual. Dealer-dealer memiliki daftar tunggu. Harley telah membuktikan bahwa ia bisa bersaing dan menang di segmen manapun. Jika ketujuh mesin ini telah merintis jalan, tunggulah untuk mengenal mesin-mesin yang menandai sebelum dan sesudah dalam sejarah perusahaan. Kita berbicara tentang mesin-mesin yang menyelamatkan merek ini, yang menaklukkan dunia, dan yang menjadi ikon pop abadi. Ini menjadi semakin serius. Nomor 7, Harley Davidson Duo Glide 1958.
Saat itu tahun 1958 dan dunia berubah dengan kecepatan penuh. Musik rock and roll berkumandang di radio, kaum muda mencari bentuk-bentuk kebebasan baru, dan jalanan Amerika dipenuhi oleh para pelancong. Harley Davidson perlu melangkah maju, dan mereka melakukannya dengan duo glide. Namanya sudah menjelaskan segalanya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah merek ini, sebuah motor menyertakan suspensi belakang sebagai standar. Apa yang hari ini tampak bagi kita sebagai hal yang biasa, pada tahun 1958 merupakan sebuah revolusi. Para insinyur menghabiskan waktu 3 tahun untuk menyempurnakan sistem hidrolik dengan peredam kejut yang mengubah total pengalaman bepergian. Tiba-tiba, jalanan berlubang tidak lagi menjadi penderitaan. Mesin Penhead dengan kepala silinder dari logam campuran menerima peningkatan pada pelumasan dan distribusi, sehingga menambah keandalan dan kehalusan. Rem belakang yang juga hidrolik memberikan kemampuan penghentian yang hingga saat itu tidak terpikirkan. Duo Glide tidak hanya lebih nyaman, ia juga lebih aman. Para pelancong Amerika mengadopsinya sebagai alat utama untuk menjelajahi negara tersebut. Rute-rute perjalanan sejauh ribuan kilometer mulai diorganisir, dan Duo Glide membuktikan bahwa ia bisa menangani segalanya. Ia mengubah persepsi sepeda motor dari kendaraan akhir pekan menjadi mesin perjalanan yang sesungguhnya. Nomor 6. Harley Davidson Electra Glide 1965. Jika Duo Glide membawa kenyamanan, Electra Glide membawa peradaban. Ia hadir pada tahun 1965 dan kontribusi besarnya sesederhana sekaligus revolusioner ini. Starter elektrik tampak seperti hal sepele hari ini, tetapi pada masa itu, menyalakan sebuah Harley dengan silinder besar adalah latihan kekuatan dan terkadang risiko. Pedal starter bisa menendang balik jika Anda tidak berhati-hati. Electra Glide mengakhiri masalah itu dalam sekejap. Anda menekan satu tombol dan mesin V-twin berkapasitas 1200 cm3 akan hidup tanpa usaha. Hal ini membuka pintu dunia sepeda motor bagi generasi baru pengendara, mereka yang mungkin tidak memiliki kekuatan atau pengalaman untuk menjinakkan pedal starter. Fairing depan, yang terkenal dengan sebutan hidung babi, menjadi ikon desain. Tas samping yang kaku, jok yang besar, dan posisi duduk yang santai menjadikan Electra Glide ratu jalan tol Amerika yang tak terbantahkan. Pada tahun pertamanya, ia terjual lebih banyak daripada gabungan semua motor kompetisi. Sebuah legenda telah lahir yang, dengan berbagai nama dan bentuk, tetap hidup hingga hari ini. Nomor 5. Harley Davidson FXST Softail 1984. Kita sampai pada tahun 1984 dan Harley Davidson sedang berada di ujung tanduk. Perusahaan nyaris bangkrut, persaingan Jepang semakin menekan dan para pelanggan mulai ragu. Pada saat kritis itu, muncullah FXST Softail, sebuah motor yang tidak hanya menyelamatkan merek tersebut, tetapi juga menciptakan kembali konsep cruiser. Insinyur Bill Davis telah bertahun-tahun terobsesi dengan sebuah ide, mendapatkan tampilan rangka kaku, seperti model lama, tetapi dengan kenyamanan suspensi belakang. Setelah banyak bekerja, ia menemukan solusinya. Dua peredam kejut tersembunyi di bawah transmisi, disusun secara horizontal, yang menyerap ketidakteraturan medan tanpa merusak estetika klasik. Mesin Evolution yang juga baru, menandai titik balik dalam keandalan merek tersebut. Setelah puluhan tahun mesin mengalami kebocoran oli dan masalah pendinginan, Evo hadir untuk menertibkan segalanya. Pelumasan yang lebih baik, pendinginan yang lebih baik, tenaga lebih besar, dan yang terpenting, kepercayaan yang telah hilang dari pelanggan. Uji coba laboratorium menundukkan Evolution selama lebih dari 500 jam pada putaran maksimum. Ia tidak gagal. Softail menjadi kuda beban bagi merek tersebut. Ia membuktikan bahwa gaya klasik dan perilaku modern bisa dimiliki secara bersamaan. Dan yang paling penting, ia mengembalikan keyakinan kepada para dealer dan pelanggan. Nomor 4, Harley Davidson WLA, Perang Dunia Kedua. Jika ada motor yang telah membuktikan terbuat dari apa Harley Davidson, itu adalah WLA. W untuk wartime, L untuk high compression, dan A untuk baterai 6 volt. Selama Perang Dunia Kedua, lebih dari 90.000 unit mesin ini melayani pasukan sekutu.
Dan itu bukan motor biasa, itu adalah alat tempur. Setiap mesin berkapasitas 745 cm3 diuji selama 50 jam dengan gas penuh sebelum dikirim ke garis depan. Ia harus berfungsi di gurun Afrika, di lumpur Rusia dan di pantai Pasifik. Filter udaranya menggunakan rendaman oli, mampu menghentikan debu paling halus. Koneksi listrik disegel 3 lapis untuk dapat mengarungi sungai hingga kedalaman 40 cm. Spatbor diperkuat untuk menahan beban perlengkapan militer. Dan kepala silinder memiliki rasio kompresi yang lebih rendah agar dapat berfungsi dengan bahan bakar berkualitas rendah yang ditemukan di zona perang. WLA membawa pelindung kaki, lampu depan dengan pelindung agar tidak terlihat dari udara dan tempat senapan di sisi kanan. Itu adalah motor yang memenangkan perang, ya, tetapi juga merupakan benih dari budaya kustom pasca perang. Ribuan tentara kembali ke rumah dengan jatuh cinta pada mesin-mesin itu dan mengubahnya menjadi chopper pertama, bobber pertama, menjadi benih dari semua yang datang kemudian. Nomor 3, Harley Davidson Fatboy 1990. Dan kemudian datanglah tahun 1990 dan bersamanya motor yang akan menjadi ikon pop par excellence, Fatboy. Dirancang oleh Willie G. Davidson dan Louis Nets, tampilannya begitu mengesankan sehingga tampak seperti keluar dari film sains fiksi. Kenyataannya memang begitu. Ketika James Cameron mencari motor untuk T-800 di Terminator 2, ia sudah yakin Fatboy adalah kendaraan sempurna untuk cyborg yang datang dari masa depan. Velg pejalnya yang tampak seperti cakram perak tidak hanya memberikan tampilan unik, tetapi juga meningkatkan stabilitas pada kecepatan tinggi dengan mengurangi turbulensi. Tangkinya yang lebar dan berotot tampak dipahat dengan tangan. Mesin Evolution berkapasitas 1.140 cm3 menghasilkan 78 pon kaki torsi, tenaga yang pas untuk menggerakkan 135 kilo tersebut dengan wibawa. Cat perak itu bukan sembarang warna. Diperlukan proses 7 lapisan untuk mendapatkan hasil akhir metalik yang mengingatkan pada pesawat pengebom B-29 dari Perang Dunia Kedua. Harley membatasi produksi menjadi 2.800 unit pada tahun pertama, menciptakan permintaan yang tidak terlihat dalam beberapa dekade. Ketika film tersebut dirilis, penjualan berlipat ganda dalam semalam. Fatboy bukan sekadar motor, ia adalah bintang film. Nomor 2, Harley Davidson Knucklehead 1936. Untuk memahami pentingnya Knucklehead, kita harus kembali ke tahun 1936. Sampai saat itu, motor Harley adalah mesin sederhana dengan mesin katup samping andal namun terbatas. Knucklehead dijuluki demikian karena bentuk tutup katup yang menyerupai buku jari, mengubah segalanya. Itu adalah mesin pertama Harley yang menggunakan katup di kepala silinder, sebuah kemajuan teknologi yang melipat gandakan tenaga dan efisiensi. Tiba-tiba, motor Amerika dapat bersaing dalam hal performa dengan motor Eropa. Mesin berkapasitas 1.120 cm3 dengan suara karakteristik dan penyaluran tenaganya menjadi standar dari apa yang seharusnya menjadi motor besar Amerika. Rangkanya yang juga baru meningkatkan stabilitas dan pengendalian. Knucklehead tidak hanya sukses dalam penjualan, itu adalah asal mula legenda. Tanpanya, tidak akan ada Penhead, tidak ada Shovelhead, tidak ada Evolution. Semua Harley modern mengambil sumber dari mata air yang dibuka oleh Knucklehead pada tahun-tahun sebelum perang tersebut. Ia adalah nenek dari mereka semua, dan posisinya di podium sangatlah pantas. Nomor 1, Harley Davidson Evolution Sportster 1986 hingga 2021. Dan kita sampai pada nomor 1, motor yang tidak hanya mendefinisikan sebuah era, tetapi juga menyelamatkan perusahaan dan menjadi jantung bagi jutaan pengendara motor selama 35 tahun. Evolution Sportster. Ketika Harley Davidson memperkenalkan mesin Evolution pada tahun 1986, perusahaan sedang berada di saat kritis. Mereka membutuhkan mesin yang andal, modern, dan mampu bersaing dengan mekanik Jepang, dan mereka berhasil. Evolution, dengan kepala silinder dari logam campuran, pelumasan yang lebih baik, dan pendinginan udara yang dirancang ulang, mengakhiri reputasi mesin yang bocor oli dan mengalami panas berlebih dalam sekejap.
Tiba-tiba, sebuah Harley dapat digunakan setiap hari, tanpa takut meninggalkan genangan di garasi. Sportster dengan mesin tersebut menjadi pintu masuk ke semesta Harley. Ia lebih kecil, lebih mudah dikendalikan, lebih terjangkau, tetapi tetap mempertahankan semua karakter, raungan, gaya, kepribadian. Selama lebih dari 3 dekade, Sportster Evo adalah Harley pertama bagi ribuan orang. Motor akhir pekan, rute perjalanan bersama teman, modifikasi-modifikasi pertama. Ia diproduksi dalam versi yang tak terhitung jumlahnya, dari yang dasar hingga custom, melewati 72 atau Iron 883 yang telah disebutkan. Warisannya tidak ternilai. Ketika pada tahun 2020, satu Harley mengumumkan berakhirnya Sportster dengan mesin Evolution, dunia motor menahan napas. Sebuah bab dari 35 tahun sejarah telah ditutup. Sportster Evo bukan sekadar motor. Ia adalah bukti hidup bahwa Harley Davidson tahu cara menciptakan kembali dirinya sendiri, bertahan hidup, dan terhubung dengan jiwa para pengendara motor. Karena itu, ia adalah nomor 1. 15 motor yang tidak hanya membangun sebuah merek, tetapi membangun sebuah mitos. Dari Street 750 kecil yang mencoba menaklukkan kaum muda perkotaan hingga Sportster Evo yang tak habis-habisnya yang membuktikan bahwa keandalan juga bisa menjadi keren. Knucklehead mengajari kita untuk bermimpi, WLA mengingatkan kita bahwa motor juga berjuang dalam perang, dan Fatboy duduk di takhta bioskop. Namun nomor 1, Evolution Sportster, menempati posisi pertama karena ia sederhananya adalah mesin yang menyelamatkan Harley Davidson dan jantung dari sebuah generasi. Beritahu kami di kolom komentar, apa Harley favoritmu dalam sejarah? Kegarangan V-Rod, keanggunan Road King, sejarah WLA atau Sportster yang abadi. Dan jika raungan V-Twin mengalir di nadimu, berlanggananlah. Karena jalan raya tidak pernah berakhir,